Assalamualaikum guys. Kepada aparatur kampus dan Sivitas Akademika Aisyah dan kepada tim Lazismu Jabar, terima kasih atas kesempatannya sehingga saya bisa tampil siang ini di acara Lazismu Goes to Campus dengan tema Gerakan Kebaikan untuk Semua. Luar biasa, Universitas Aisyah Bandung. Tepuk tangan untuk Universitas Aisyah Bandung. Ini dari namanya aja kan namanya Islami banget ya, Aisyah. Pasti mahasiswa-mahasiswanya Islami banget dong. Kelihatan nih, ini dari depan sini, ini wajah-wajah orang yang di waktu luangnya ngedengerin Murotal Misyari Al-Asy. Ini pasti tontonan di YouTube-nya tuh Ustadz Adi Hidayat. Saya yakin di antara kalian nggak ada tuh yang kerjaannya tiap hari nontonin live TikTok cek hodam. Gitu. Nggak ada ya, bagus. Nah karena ini kalian mahasiswa-mahasiswa baru ya. Jadi saya pengen ngasih tahu aja ke kalian bahwa nanti di perjalanan kalian, kalian akan menemukan beberapa tipe mahasiswa. Yang paling populer itu kupu-kupu. Kuliah, pulang. Ada juga yang disenengin dosen. Kuliah, tugas, kuliah, presentasi. Disingkat kutu kupret. Ada lagi kunang-kunang. Bukan kuliah nangkring. Kuliah nangis. Kuliah nangis. Setiap bulan ada jadwal patah hati. Entah karena dijadiin second choice. Bahan gabut. Di ghosting. Nah kadang-kadang saya suka kesel nih ya sama mahasiswa-mahasiswa yang udah tahu disakiti berkali-kali, dibikin nangis berkali-kali, masih aja bilang, aku yakin dia berubah kok. Dia sebenarnya baik kok. Nah, kalau cuman sekedar baik, bakteri Yakult juga baik. Nih ya, semakin kalian dewasa, kalian harus bisa mendeteksi cowok red flag sedini mungkin, Neng. Ya. Kenali ciri-cirinya. Biasanya lelaki red flag ini akan mendekati kita dengan menceritakan kisah-kisah sedih di hidupnya. Dia sering disakitin cewek lah, sering diputusin cewek lah. Dan di ujung kalimat dia akan bilang, padahal di usia sekarang ini aku udah gak mau main-main lagi. Si cewek mulai bersimpati. Akhirnya si cewek pun menceritakan bahwa dia pun sering disakitin sama laki-laki. Dan disinilah si laki-laki red flag ini akan bermanuver. Dia akan bilang, cuman cowok bodoh yang nyakitin cewek secantik dan sebaik kamu. Sini bersandar di bahu aku. Jangan sampai kalian udah capek-capek lolos dari COVID-19 gak bisa lolos dari cowok macam gini teman-teman ya. Nah kadang nanti di perjalanan kalian, di tengah jalan kalian pasti ada perasaan ingin berhenti, capek gitu. Tetap jalanin aja teman-teman ya. Tetap jalanin aja karena saya suka kesel soalnya kalau ada mahasiswa update kayak gini. Capek kuliah, pengen nikah aja. Mungkin itu dia terlalu sering nonton Cinderella sama Pangeran di mana digambarkan bahwa pernikahan itu adalah ending yang bahagia. Padahal enggak diceritain tuh cerita setelahnya. Cinderella akhirnya menjual sepatu kaca karena pangeran tertipu investasi bodong. Lalu Cinderella mencari Bang Emok dan berjanji setia. Dan karena akhirnya terlilit hutang, Cinderella pun pergi ke Hong Kong menjadi TKW. Nah itu gak diceritain di Cinderella. Belum lagi kalau kalian nanti punya anak. Itu kalian harus siap secara mental dan fisik. Kalian pasti gak tahu ya ada anak kecil yang tantrum, yang nangis-nangis cuman gara-gara dia pengen nonton Upin Ipin tapi nggak mau ada Ipinnya. Nah, kalian gimana menghadapi anak itu? Jadi kalian harus siap. Makanya sekarang jangan dulu pengen nikah dulu, jangan dulu pacaran dulu. Fokus aja dulu kuliah ya. Boleh kalian pacaran, tapi cari pasangan yang mendukung kalian lulus tepat waktu. Jangan cari pasangan yang ribet, tiap hari kerjanya cuma nanya,
Kalau aku jadi tutup odol, kamu jadi apa? Ribet ya. Udah sekarang mah belajar dulu. Kalau udah ada saatnya, akan datang kok orang yang mencintai kalian apa adanya. Meskipun kalian jamet, meskipun kalian fans MU. Nah, kurang relate ya fans MU. Ya. Nah, saya tuh senang juga, ini katanya rektornya itu perempuan ya? Bu, oh nggak ada di sini ya? Nggak ada, oh ya ya. Ya jangan rektor deh, pokoknya mah ini universitasnya namanya kan Aisyah. Itu dari nama Aisyah. Menunjukkan bahwa perempuan pun punya kekuatan dalam peradaban dunia ya teman-teman. Karena kadang saya suka kesel kalau ada orang yang bilang perempuan itu lemah. Padahal yang saya lihat di masyarakat kita itu justru sebaliknya. Perempuan itu pada kuat-kuat teman-teman. Di perempuan ada istilah ibu-ibu penguasa jalanan. Laki-laki punya nggak Pak? Nggak punya laki-laki. Makanya banyak polisi yang mager nilang ibu-ibu kan. Karena pernah ibu-ibu viral tuh. Ibu-ibu pas ditilang dia teriak, Allahu Akbar. Insya Allah kalau kita ada perang dunia ketiga, kita menang teh. Insya Allah ya. Nah kekuatan perempuan yang lain. Ini karena ngebahas nama Aisyahnya ya, kita bahas kekuatan perempuan. Kekuatan perempuan yang lainnya adalah insting. Mohon maaf nih ya Pak ya. Kenapa? Kalau ada laki-laki yang macam-macam atau suami macam-macam, istri itu gampang tahu. Karena kita punya kemampuan mengidentifikasi. Kalau di HP suami kita tiba-tiba ada kontak Bahrul Galon, Mamat Bengkel, tapi chattingannya mesra, nah itu kita bisa tahu Pak. Ya, nah ini kurang relate ternyata ya di mahasiswa. Kekuatan perempuan yang lainnya adalah kita itu ada istilah wanita selalu benar. Kadang-kadang itu benar juga. Kita lihat ya, ada hal-hal yang ketika dilakukan oleh perempuan itu benar-benar aja. Tapi ketika dilakukan oleh laki-laki itu kayaknya salah. Contoh, ketika sesama perempuan saling memuji. Ih kamu cantik, ih. Enggak ih cantikan kamu. Kita biasa aja. Tapi ketika sesama laki-laki saling muji. Wow. Kamu ganteng banget Yanto. Gantengan kamu Rudi. Itu kita yang ngelihat langsung kayak, ini kayaknya awal pertemuan papa dan ayah deh. Ya. Dan saya berharap ya suatu saat akan datang dari Aisyah ini pemimpin-pemimpin yang meneruskan perjuangan bangsa ya. Insya Allah ya teman-teman. Tepuk tangan dulu untuk Universitas Aisyah. Kalau suatu saat kelak kalian jadi pemimpin, saya itu cuma minta dua hal. Saya cuma nyari pemimpin itu berdasarkan dua hal. Yang pertama, saya nggak mau nyari pemimpin yang tukang ngeles kayak seorang pencuri kambing di Tasikmalaya. Dia nyuri kambing pas ketangkep bilangnya, saya niatnya nyuri tali, kambingnya ngikut. Nanti kebayang kalau kalian jadi pemimpin dan kalian tipe ngeles gitu, ditanya, kenapa kamu korupsi? Tadinya saya mau ngambil 10.000, yang 2 triliun ngikut. Yang kedua, saya nyari pemimpin itu yang tidak banyak mengobrol janji, apalagi janji yang tidak sesuai dengan logika. Karena biasanya orang yang terlalu mengubar janji dan tidak sesuai logika itu penipuan teman-teman. Ada yang pernah dapat WA penipuan? Saya pernah nih, kalian juga pasti pernah nih. Saya pernah di SMS kayak gini. Di WA, halo saya Taylor Swift, saya lagi kejebak di gunung, jet pribadi saya kehabisan bensin, tolong kirimin saya 1 juta rupiah ke Dana di 0838 bla bla bla. Nanti akan saya kasih kamu tiket konser saya gratis. Diiming-imingi tiket Taylor Swift, siapa yang gak mau? Tapi logis nggak Taylor Swift pakai Dana? Pakai nomor eksis, nggak logis. Ya, jadi itu mah intermezzo aja ya kalau nanti kalian jadi pemimpin. Nah, terakhir dari saya, ini tuh kan disponsori oleh Lazismu juga ya, yang menyuruh saya ke sini itu ada Lazismu Jawa Barat.
Dan kita tahu Muhammadiyah ini salah satu organisasi yang punya amal usaha yang banyak. Sekolahnya itu di Indonesia ada sekitar 1.500 dari mulai TK sampai universitas. Belum lagi rumah sakitnya, belum lagi tanah wakafnya dan lain sebagainya. Ya, termasuk salah satunya ini adalah Lazismu atau Lembaga Zakat Muhammadiyah. Jadi kalau kalian nanti kelebihan uang atau misalnya baru ditransfer sama mama dan kalian pengen zakatin 2,5%, silakan kalian hubungi ke Lazismu ya. Sponsor teman-teman ya. Karena kebaikan yang kita berikan itu pasti akan kembali ke diri kita. Terakhir dari saya akan bercerita tentang bagaimana saya percaya bahwa kebaikan yang kita lakukan akan kembali ke diri kita. Jadi bapak saya diberangkatin haji sama seorang non-muslim. Jadi dulu ceritanya bapak saya pas masih remaja, pas SMP itu suka sambil sekolah sambil hidup di jalan, sambil ngamen, pedagang asongan. Nah suatu hari dia tiba-tiba nemu anak SD kabur dari Surabaya. Chinese, non-muslim, nemunya di stasiun Bandung. Diajak tinggallah sama bapak saya selama 2 bulan. Diajak ngamen, diajak mabok, nah, jangan diikutin ya diajak maboknya ya. Nah diajak bareng-bareng terus sampai selama 2 bulan. Dan akhirnya di bulan kedua anak itu minta dianterin ke rumahnya. Dianterinlah sama bapak saya ke Surabaya naik kereta. Ternyata orang berada. Pada saat itu aja pas bapak saya ngembaliin anaknya itu, bapak saya dikasih uang jajan yang cukup buat dia tinggal di Bali berminggu-minggu. Lost kontak lah dari situ. Nah tahun 2001 apa 2022 ya? 2002 gitu. Pokoknya saya udah kelas 4 SD. Tiba-tiba ada yang nelpon ke rumah. Halo Tono, ini Yanto. Saya dapat nomor kamu, meskipun Chinese namanya Yanto teman-teman. Saya dapat nomor kamu dari orang di Jalan Bima. Jalan Bima itu tempat tinggalnya bapak saya dulu. Bisa ketemu enggak? Saya kebetulan lagi di Bandung pengen ketemu. Datanglah bapak saya ke sana. Ketemu. Kamu kesini naik apa? Naik motor. Nah kamu gak punya mobil? Saya baru ngejual mobil buat istri saya haji. Kamu gak ikut haji? Enggak. Kenapa gak punya duit? Itu the point pisan eta Chinese-nya. Iya. Berapa ongkos haji? Cina. Biarin sok saya biayain kamu haji, temenin istri kamu. Luar biasa. Pada saat itu biaya haji 35 juta. Tapi karena bapak saya punya uang 8 juta, jadi bapak saya bilang 27 juta. Dan benar hari Seninnya dikirim lewat wesel 27 juta. Terus kata mama saya, padahal mah 35 juta we ngomong nak. Perempuan ya biasa. Nah dari situ, nah ini kebetulan live streaming kan, karena sekarang saya lost kontak lagi nih sama Pak Yanto. Jadi Pak Yanto, kalau Bapak nonton streaming ini ya, Pak Yanto, saya juga mau haji Pak. Enggak, bukan bercanda ya. Pak Yanto terima kasih karena Pak Yanto sudah menunjukkan kepada saya bahwa kebaikan yang kita berikan akan dibalas berkali-kali lipat di masa yang akan datang. Dan kebaikan itu tidak memandang dari mana dia berasal, tidak memandang dari suku agama manapun, tapi hanya memandang manusia saja. Terima kasih, saya Zara, Assalamualaikum. Oke, itu dia tadi.